warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Lestari Bagianti dari SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melakukan video praktik pembelajaran ujian kinerja bidang studi matematika PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Al-Muslim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Oke, gimana kabar hari ini? Sehat? Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Bisa, silakan pimpin doa. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Itu ya. Aliauku, Amalia, Asna, Khairunisa, Ilzan. Alhamdulillah, berarti semuanya hadir dan dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mau cek nih kelas kita bersih. Tadi anak ibu juga udah tiket ya, melaksanakan tiket kelas. Bagus ya tiket hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar trigonometri sambungan dari yang kemarin. Kemarin kita akan belajar tentang rasio perbandingan trigonometri. Jadi hari ini kita belajar tentang aplikasi perbandingan trigonometri. Siap? Jadi sebelumnya ini adalah KD dan tujuan pembelajaran kita. Anak-anak ibu diharapkan pertama dengan menggunakan perbandingan trigonometri dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan tepat. Lalu dengan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada siku dengan tepat. Jadi anak ibu bisa menyelesaikan masalah nyata. Makanya lah itu judul pembelajaran hari ini adalah aplikasi perbandingan trigonometri. Nah, adapun tahapan pembelajaran untuk hari ini itu ada 5. Pertama, anak ibu nanti akan duduk berkelompok mendiskusikan masalah yang nantinya akan ibu bagikan. Lalu yang kedua, anak ibu itu berliterasi, mengumpulkan informasi terhadap penyelesaian masalah, menarik kesimpulan. Lalu penilaian hari ini itu ada 3 ya nak, yaitu pertama pengetahuan. Dari mana ibu tahu nilai pengetahuan anak ibu? Dari nanti ada ujian atau tes evaluasi, soal evaluasi. Lalu yang kedua penilaian sikap. Nah, sikap ini banyak, sikap kamu mengikuti pembelajaran, sikap berdiskusi nanti sebagai ketua harus seperti apa, itu ibu nilai ya. Dan yang ketiga keterampilan, yaitu pengerjaan LKPD. Paham? Oke. Nah, sebelumnya kalau kita berbicara tentang aplikasi trigonometri ya, aplikasi itu apa? Penerapan, bagus. Jadi ada penerapan digunakannya ya kan? Trigonometri itu. Tapi kalau penerapan untuk apa tahu? Oh enggak. Nah, makanya coba kita nonton video ini ya. Dengan fungsinya mempelajarinya bisa ngapain?
Dah. Nah, udah kan? Semua ada di kelompok. Sudah pada KPD semua. Coba perhatikan di sini. Lihat ini. Saya ibu bertanya nih, bagaimana caramu menentukan tinggi sebuah pohon? Siapa yang tahu? Oke. Coba jawab. Bisa nggak bisa? Memakai tangga. Nah kan? Pakai tali. Pakai tali. Ya. Oh, veteran. Nah, betul ya. Manjat. Ya, berarti pakai tangga, pakai tali manjat. Nah, itu kalau pohon kan? Kalau bagaimana cara menentukan tinggi suatu dinding? Manjat bisa? Gimana tuh, Mbak? Pakai meteran. Gimana caranya berarti? Meteran, bagi jauh. Oh, pakai meteran dan tangga ya. Jadi, udah jawabannya meteran dan tangga. Ibu ada cara yang mudah tidak pakai meteran, tapi nggak pakai tangga, nggak pakai manjat. Kenapa? Karena kalau manjat pohonnya segini mungkin bisa kita manjat. Kalau tinggi bagaimana? Berbahaya nggak? Ya. Nah, juga gitu tinggi. Kalau kamu pakai tangga, jatuh tangganya gimana? Itulah. Tadi udah lihat nih. Apa ini? Apa ini? Tahu ini apa? Nggak tahu ya. Jadi inilah alat nanti yang membantu kita untuk mengukur suatu ketinggian dengan menggunakan perbandingan trigonometri atau rasio trigonometri. Ini namanya alat ini namanya klinometer. Apa nak? Nah, jadi klinometer ini apa sih? Ini alat yang dapat membantu mengukur ketinggian pohon, dinding, mercusuar dan lain-lain kan. Nah, jadi Bu, gimana cara gunakannya? Cara menggunakannya, pertama kamu letakkan klinometer ini di meja atau alas tuh di bawah boleh. Asalkan mata kamu, mata pengamat namanya mata kita ini, lihat di lubang selang ini ada selangnya kan? Nah, lihat tampak dari ujung yang kita ukur. Misal mau ukur tinggi pohon, berarti kita harus keker dia sehingga tampak ujungnya di sini. Misalnya mau ukur dinding juga tampak ujung dinding. Dikeker kalau udah tampak barulah kamu ukur dengan aturan-aturan tertentu. Nah, emang di alat ini untuk apa, Bu? Ada bandolnya ya enggak? Sebenarnya fungsi alat ini adalah untuk menentukan sudut elevasi. Sudut elevasi itulah yang membantu mengukur ketinggiannya. Penentuan sudutnya bagaimana? Yuk kita nonton videonya. Ini pandangan awal kita pertama ya. Kita Dengan? lurus ke depan terhadap gedung yang mau kita hitung tinggi. Ya, iya atau apapun itu. Lalu misal mendorong ke atas, iya, kira-kira seperti ini. Jadi benarnya selalu akan ke bawah ya, dia nggak akan mungkin mengikut gitu ya, karena sudah ada pemberat. Jadi dia akan selalu ke bawah. Ini adalah data yang mau kita cari sebenarnya. Misal terbesar, kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, kita ingin mencari data ya, itu intinya sekarang. Nah, sebelum itu bisa pengen tahu ini besar dari sudutnya berapa sih? Yang kuning ini berarti Berapa? yang dibentuk oleh garis biru dan garis hitam. Itu berapa sih? Nah, kalau dari sini, dari yang dibentuk garis merah dan garis biru dan garis merah, itu kan 90 derajat karena dari sini ke sini bisa dibilang begitu ya. 90 derajat kan ini siku ini bisa siku sebenarnya. Oke, nah bisa nggak kamu bayangkan berarti kalau dari biru ke hitam 90 ke 180 adalah ya 90. Makanya biru merah itu 90. Nah sekarang kalau biru dan hitam, nah itu berapa besar derajatnya? Nah lihat aja di kursornya. Ini 110. Berarti besar yang warna kuning adalah yang terus sekali. Itu adalah 20 derajat. Oke, nah ini adalah 20 derajat. Nah setelah itu misalnya pengen cari tahu yang ini. Yang warna ungu ini berapa sih? Yang dibentuk dan merah. Oke, sekali lagi. Nah kalau biru sama merah 90 berarti hitam ke merah berapa? Berarti kalau kuning yang sudut kuning ini 20, 20, maka yang ungu adalah 80. Kalau ini 90, ini 70, maka jadi 160. Berarti ini data ini berapa? Nah, data ini adalah 180, bukan 160 nya 20 derajat. Nah, Sudut yang kuning 20, maka ya 3. Jadi sekarang ibu minta setiap kelompok ketuanya mengambil satu alat peraga. Dimulai dari kelompok 4 dulu. Bebas yang mana ya, biar di yang kelompok 1 aja duluan kan? Ya, mulai.
Jadi pertama anak ibu rumuskan dulu nomor 1 itu soalnya bagaimana rumus-rumus atau cara mencarinya. Nah, yang nomor 2 anak ibu nanti keluar ukur tiang bendera sekolah kita. Ada yang tahu tinggi tiangnya? Nah, gunakan rumus yang didapat nanti pakai manometer itu, oke? Dulu ya. Waktu pengerjaannya adalah 25 menit. Berapa? 25 menit. Nah, tapi ini kerjakan nomor 1 langsung keluar. Karena nanti ada tulis di karton. Siapa yang udah siap? Boleh keluar ya? Silakan. Oke. Dan kerjakan terus soal nomor 1. Dari situ dulu. Dari situ. Nah, isi ya masalah 1 ya. Kalau ada kendala yang kurang dipahami, silakan. Oke, kerjasama jadi seru. Channel 1 boleh langsung keluar ya kelompoknya untuk ukur tinggi bendera. Nah, sudah siap? Nah, silakan tuh. Apa alatnya yang mana? Nanti mejanya di luar dan enggak, tapi cuma biji kan ya. Ada yang lain. Bebas, pegangnya. Coba yang penting nanti dia berbeda. Udah siap, pokoknya juga. Udah keluar terus ya. Kalau lain belum, yang belum apa-apa siap. Karena nanti keluar. Terus juga. Lihat ini, yang senti itu yang ini kan? Ini inci kan? Yang bawah senti, yang atas inci. Oke? Ini Nah, berarti ini. nah, ya. Kau ulang jauh. Aduh tuh. Yang bawah senti. Tadi yang mana Celcin? Yang atas inci, yang bawah senti. 630. Berarti 630 senti berapa? 3 meter. Bawah. 634. Gimana? 3 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Di mana tadi berhentinya? Nak? ini 8, Di sini. ini 30. Ini 30, ini berapa? 3 meter, 3,3. Ya udah jadi Nah, itu kan udah pertama di kelas nih. Udah ukur, sekarang siapkan untuk bahan presentasi ya. Dan siapkan lembar-lembar soal masalah LKPD yang belum selesai, oke? Silakan. Hah? Ini kan, Bu. Berapa tingginya? Sama dengan dia tambah. Oke, persiapkan ya. Oke, warnain boleh. Dan nomor 3 ya, dikit lagi ya. Ada masalah? Kelompok 3? Oh, kelompok 3 udah nomor terakhir ya? Ada masalah kan? Ada masalah? Hafalnya ya. terus ini dia ada kawat. Ini di sini memang. Kalau Z kalau Z ini tinggi keseluruhan yaitu Y tambah P. P ini tadi apa? B ini nih tinggi meja. P tinggi meja, Y ini tinggi tiang terhadap alat ini. Berarti kalau kita cari Z itu Y tambah P. Kalau
X ini Kan itu jarak tiang ke meja. Nah, tiang ke meja. Alpha sudut elevasi yang tadi. Kan ini dulu kan. Udah. Ini kita berapa? Nanti sepatunya boleh. Oke anak-anak ibu, waktu sudah habis, sudah selesai semua? Oke, kita siap-siap presentasi untuk masalah pertama. Kelompok mana yang ingin presentasi? Kelompok ini masih sibuk ya? Kelompok 3, silakan. Siapkan ya, dimakan. Ini hapus, ibu pindahin ya. Ya ibu. Dah. Suara yang besar dan kelompok lain mohon memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan saya Teguh Muhammad Syahsoluddin, dan di sebelah kanan saya Syed Al-Hakim, Saya Nurfaizah Suraya. saya Natanayaka, Dan saya Dela Pemulisa. dan untuk teman-teman mohon memperhatikan. Kami akan membahas soal nomor 1. Diketahui apa sebagai sudut elevasi, X sebagai jarak meja tiang, Selanjutnya Y sebagai tinggi bendera terhadap A, P sebagai tinggi meja, dan Z sebagai tingginya bendera. Sehingga kita bisa mengaplikasikan rumus trigonometri, yaitu tan alfa sama dengan depan per samping. Sehingga nilai Z atau tinggi tiang sama dengan tan alfa sama dengan Y per X, karena tan alfa kan rumusnya bisa. Sehingga Y sama dengan tan alfa dikali X. Jadi tinggi tiang bendera dapat kita hitung dengan Y ditambah P. Jadi sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami. Silakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Sarah Persini Siregar sebagai perwakilan dari kelompok 2. Kami bukan bertanya tapi ingin menanggapi. Kalau bisa itu tulisannya diperbesar lagi, jangan kecil-kecil, soalnya kami di sini kurang nampak sama gambar benderanya itu. Ya, Oke, terima kasih atas tanggapannya. Jadi ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kepada kelompok 4 silakan. Jadi saya dari kelompok 4 ingin bertanya, kalau X, Y, Z itu bisa diganti sama yang lain nggak, atau memang harus itu bermain? Ya, itu bisa jadi yang lain, bisa jadi B, bisa jadi N, bisa jadi Jadi sesuai kan? Ya. Kasih ya. Ya. Jadi ada yang bertanya kami kepada kelompok 1 silakan. Jadi kan saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi ingin bertanya, kenapa kalau mengukurnya itu pakai perbandingan dari tan? Karena yang di sini, karena yang sudah diketahui adalah sisi depan dan sisi sampingnya, yaitu sisi depannya bernilai Y dan sisi sampingnya bernilai X, sedangkan sisi miringnya belum ada diketahui. Jadi kami lebih mudah lagi kan, makanya kami menggunakan tan alfa, yaitu depan per samping, sehingga tan alfa sama dengan Y per X. Jadi sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, kelompok 1 banyak pertanyaan ya, dan semua mampu jawab ya. Namun akan lebih baik lagi kalau kelompok 1 menanyakan bagaimana, apakah Rodatul menerima atau bagaimana, apakah kelompok itu ditanyakan ya. Terkadang dia nggak menerima. Oke, selanjutnya seperti itu ya. Ya, bersiap-siap. Nah, kedua ini masalah yang ekstrim kan?
Jadi dari kelompok lain ada yang bertanya soal geografi. Jadi kami di sini hanya ingin menanggapi bahwa kelompok kami setelah melakukan praktek tadi, kami berbeda dengan kalian. Kami memiliki tinggi bendera 8,37 meter dengan sudut elevasinya tan 50 derajat. Sekian, terima kasih. Bagaimana ada tanggapan lain? Saya bertanya. Ada. Tidak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami mendapatkan nilainya yang berbeda dengan kalian, yang dimana kami sebenarnya 40 derajat dan juga hasilnya 5,1 derajat. Sekian. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menanggapi? Saya hanya bisa bergaul perwakilan dari kelompok 2. Jadi kami sudut resmi 30 derajat dan hasilnya 2,9. Oke, mungkin ini karena berbeda-beda ya. Penjelasan ya. Suatu alat pastilah memiliki galah atau kesalahan atau kelemahan. Oke? Nah, karena ini alat yang dibuat manusia, kecuali alatnya sudah teknologi ya. Nah, memang jadi yang tidak mungkin dari jawaban kalian adalah kelompok 2. Tak mungkin itu ketinggiannya 2 meter atau 3 meter. Kalau 2 meter berarti setinggungan tidak mungkin. Nah, jadi tinggi tiang bendera sekolah kita adalah 7 meter lebih. Nah, itu yang mendekati. Nah, jadi kalau misalnya ada yang 8 meter, itu mungkin anak ibu hitungnya tidak sampai bawah, itu kan ada tembok kan? Nah, jadi yang sekitar 6 meter mungkin tidak menambahkan dengan atau tidak rata hitungnya, oke? Dia harus jarak tanah yang utama gitu ya. Jadi ini galah, tapi kelompok 2 mungkin ada kesalahan di mana itu? Coba ya, dilihat lagi mungkin penentuannya atau ukurannya tadi salah. Nah, terima kasih kelompok 2 sudah bagus. Kelompok 1. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ketiga ya. Nah, kelompok mana ya? Kelompok ya nih, kelompok berapa? 3 nih, pingin TRI maju kayaknya ya. Tapi yang maju ya. Yeay. Kan kelompok kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Amalia Syarani. Saya Yorudin Zidu. Saya Berliana. Saya Putri Kami. Saya Muhammad Farhanabia. Jadi kami di sini ingin bahas soal nomor 3. Harap didengar ya teman-teman. Oke, nah jadi pada soal nomor 3 itu bagaimana cara menentukan tinggi pohon pada gambar di bawah ini? Nah, jadi tingginya itu kan udah dilihat di sini, tinggi dari atas sampai ke tanah itu H. Terus sisi miringnya tuh diketahui Y dan jarak dari sisi ini ke titik pohon itu X. Jadi jawabannya itu kita menggunakan rumusan yaitu D per sa, yaitu atau depan per samping, yang dimana depan sudut theta itu adalah H, di samping sudut theta itu X. Jadi pada rumusan theta sama dengan H per X ini dikali silang menjadi H sama dengan tan theta kali X. Baik, gimana dengan penjelasannya? Ada yang ingin bertanya? Baik, kelompok 3 dipersilakan.
sebuah rumus trigonometri untuk mengukur sebuah tinggi benda. Baik, sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, kelompok 4 ya. Nah, siap-siap nih, karena tinggal satu masalah lagi dan satu kelompok belum maju. Jadi nggak payah ibu tanya lagi ya. Jadi kami dari kelompok 4 di sini kami kelompok 2 mendapatkan permasalahan 4 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi sin theta sama dengan demi. Kenapa kami ambil sin? Karena ini adalah yang diketahui H dan Y. Jadi kan depan sama miripnya. Jadi kami menggunakan sin theta. Rumus sin theta yaitu depan per miring. Jadi sama dengan depannya kan berarti hanya itu 8. Berarti 8 per 16. Jadi sama dengan 1/2. Jadi sin theta sama dengan 30 derajat. Sekian dari presentasi dari kami. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan. Jadi saya dari kelompok kami bertanya. Misalnya kami itu nggak tahu pakai perbandingan dari H sama Y. Kalau kami itu punya H sama X kayak mana dari A? Apakah sudutnya itu tetanya tetap sama atau beda? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Lailan. Jawabannya itu jawabannya itu tetap sama. Kalau misal kita mau cari pakai H sama Y, kita cari X-nya dulu dengan pakai rumus Pitagoras. Misal kita mau cari cos, kami udah cari juga kan. Cos tetap sama, tetap derajatnya tetap 30 derajat sudutnya. Bagaimana kelompok? Satu. Apakah ada kelompok lain lagi? Ya. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua anak ibu udah presentasi ya? Ya. Jadi sekarang ibu mau setiap kelompok kan ada tuh di LKPD terakhir menarik kesimpulan kan? Ya. Tolong setiap kelompok siapkan ya. Ibu minta dari kelompok 1 dulu apa kesimpulannya? Silakan bacakan. Jadi kesimpulan dari kelompok kami itu mengukur ketinggian dapat ditentukan dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Kesimpulan dari kelompok kami, jadi dengan menggunakan alat bantu yang disebut trigonometer, kita dapat dengan mudah mengukur sebuah ketinggian objek seperti yang kita ukur yaitu tiang bendera. Dengan rumus tan A sama dengan Y per X, Y sama dengan X tan A, dan Z sama dengan P plus Y. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Jadi kelompok kami dapat simpulkan bahwa untuk mengukur sebuah tinggi benda kita bisa dengan alat bantuan ini yaitu trigonometer dan juga dengan aplikasi trigonometri. Oke, terima kasih. Kelompok 4 dan terakhir. Jadi kelompok kami dapat mengambil kesimpulan yaitu kami ambil adalah kita dapat mengetahui tinggi sebuah benda yang tidak dapat dijangkau dengan menggunakan alat kilometer. Trigonometer. Oke. Terima kasih kelompok 4 semua yang ada kesimpulan ya. Itulah pentingnya mempelajari pelajaran hari ini. Karena udah cari kesimpulan, bentar lagi ibu akan mengadakan evaluasi penilaian diri. Jadi anak ibu semuanya harap duduk kembali seperti semula ya. Mejanya ditutup. Silakan. Alatnya sini nak, trigonometernya nak. LKPD, dikumpulkan nak. Sama ibu lagi LKPD-nya.
Selanjutnya apa ya? Sudah selesai ya kuliah ini ya. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar apa? Aplikasi. Tapi sebelumnya ibu bilang dulu, tadi kan ibu udah periksa nilai ibu. Semua nilainya alhamdulillah KKM. Yang terendah hanya 85. Gak usah sebut namanya ya. Tapi banyak yang 100, berarti sudah paham. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, anak ibu silakan mempelajari tentang aturan sinus. Ya. Maka kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.